Mohon perhatian, acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Lebak, yang terhormat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, yang kami hormati Kepala OPD Kabupaten Lebak, yang kami hormati PLT Ketua PGRI Kabupaten Lebak, beserta tim Smart Learning Character Center, yang kami hormati para narasumber, Bapak Ibu peserta webinar 1000 Guru Lebak Bergerak. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini tanggal 18 Juli 2020 kita bisa melaksanakan kegiatan webinar 1000 Guru Lebak Bergerak. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PGRI.
Selanjutnya, sambutan PLT PGRI Kabupaten Lebak, Bapak Abdul Waseh SPD MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Lebak, yang terhormat Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak beserta jajaran, yang saya hormati para pengurus PGRI Kabupaten Lebak, yang saya hormati para pengurus PGRI Provinsi Banten, Ibu Ketua Umum PBPGRI, Bapak dan Ibu 1000 guru Lebak bergerak yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat melakukan dan sekaligus menjadi saksi sejarah dalam kegiatan webinar dan lokakarya virtual 1000 guru Lebak bergerak. Atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan ini dapat terselenggara dan mudah-mudahan sampai akhir Bapak dan Ibu dapat mengikutinya dengan baik dan penuh perhatian dari Bapak dan Ibu semua. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan pada haribaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin Pak Dirjen, Ibu Bupati dan Pak Kadis PGRI Kabupaten Lebak senantiasa ingin bersama dengan para guru-guru, senantiasa ingin mendampingi guru-guru di Kabupaten Lebak membangun serta menunjukkan eksistensi dan dedikasinya, terutama di era penanggulangan COVID-19. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita dapat melakukan sebuah tindakan dan kondisi-kondisi dan kebijakan kita sendiri. Mari kita berdamai dengan situasi, kita berdamai dengan kondisi. Dan saya amat sangat yakin bahwa Bapak dan Ibu guru-guru di Kabupaten Lebak tidak akan tertinggal atau ketinggalan dari kabupaten kota lainnya. Ini membuktikan dengan banyaknya peserta yang mengikuti webinar dan lokakarya bahwa guru-guru di Kabupaten Lebak ingin maju, guru-guru di Kabupaten Lebak konsen terhadap tupoksinya sebagai pendidik, guru-guru di Kabupaten Lebak konsen terhadap anak didiknya, ingin memperoleh kompetensi lebih, ingin menguasai situasi dan kondisi serta keadaan yang ada di kita. COVID-19 bukanlah sebuah halangan. COVID-19 juga bukan sesuatu yang harus mematikan pendidikan. COVID-19 adalah sebuah tantangan yang harus kita jawab. COVID-19 juga adalah sebuah rintangan yang harus kita nyahkan, dan kita guru-guru Kabupaten Lebak insya Allah mampu melakukan PJJ baik daring maupun luring dengan kompetensi-kompetensi yang Bapak dan Ibu miliki. Dan hari ini Bapak dan Ibu semuanya memiliki kompetensi itu. Saya amat percaya dengan Bapak dan Ibu. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes, itu saja yang ingin bisa sampaikan. Berkenan Bapak Kepala Dinas, berkenan Ibu Bupati untuk memberikan sambutan pada kegiatan webinar ini, dan mohon dengan hormat pada Bapak Dirjen Guru Tenaga Pendidikan Kemendikbud RI untuk membuka acara ini. Dan insya Allah Bapak hadir di tengah-tengah kami, melecut semangat kami yang ada di daerah, yang ada di desa-desa, yang ada di perkampungan, untuk semakin memerdekakan belajar, merdeka belajar di tanah kami sendiri. Terima kasih, sekian. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya mari kita simak dan ikuti bersama sambutan Bupati Lebak, Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya SEMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para guru, para kepala sekolah, pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amma ba'du. Puji syukur hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun hanya melalui media daring. Tetapi insya Allah dengan saya menyapa semuanya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, inayah sama maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya para Ketua PGRI dan seluruh guru di Kabupaten Lebak yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Para guru-guru hebat di Kabupaten Lebak dan juga para peserta 1000 guru bergerak di Kabupaten Lebak yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tak terhingga atas dukungan semuanya. Alhamdulillah tahun ini menginjak 7 tahun saya bersama Pak Wakil Bupati memimpin Kabupaten Lebak dan diberikan amanah untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Semata-mata hadirnya saya sekarang dan Pak Wakil berkat juga perjuangan Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya ingin terus bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Lebak, wabil khusus para guru hebat di Kabupaten Lebak yang ikut serta berjuang penuh untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Hampir genap 4 bulan anak-anak melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah dalam bimbingan orang tua dan arahan guru. Jenjang pendidikan dasar, terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, tidak luput dari imbas kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. PJJ tentu saja berdampak terhadap proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh guru. Pergeseran dari pembelajaran tatap muka secara klasikal kepada pembelajaran tatap muka virtual melalui dunia maya. Tentunya kondisi inilah yang menjadi tantangan terutama bagi guru yang masih belum terbiasa dengan pemanfaatan IT untuk mendesain dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Lebak yang berdasarkan peta gugus tugas masuk dalam zona oranye menandakan belum bisa dilakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya sesuai keputusan bersama 4 menteri. Oleh karena itu, guru-guru yang belum melek IT harus difasilitasi dan diberikan ruang seluas-luasnya untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan aplikatif dalam pemanfaatan IT untuk pembelajaran dan menunjang kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait Merdeka Belajar. Bapak Ibu sekalian, para guru-guru hebat yang saya cintai sekaligus saya banggakan, penguasaan dan kemampuan mengoperasikan berbagai aplikasi pembelajaran dan penilaian tersebut akan sangat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, baik dalam jaringan, daring, luar jaringan, luring, dan bahkan gabungan antara keduanya, blended learning. Kegiatan pelatihan efektif di era pandemi COVID-19 ini menjadi keniscayaan yang harus dilaksanakan. Kegiatan melalui moda sinkronus dan asinkronus, memanfaatkan gawai guru melalui pemanfaatan aplikasi telekonferensi, Zoom, Webex, Google Meet, dan Microsoft Teams dan channel YouTube live streaming. Kabupaten Lebak sangat dekat dengan ibu kota negara yang hanya ditempuh 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan menggunakan KRL. Harus terus bergerak, bertekad. Guru harus menjadi bagian guru penggerak, berperan dalam menciptakan suatu ekosistem merdeka belajar di daerah kita tercinta, sekaligus kita bahu-membahu menjadikan pesona wisata belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Kita akan tetap mampu memberikan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Saya yakin guru di Lebak akan terus berdedikasi dan meningkatkan kompetensi baik difasilitasi oleh pemerintah maupun mandiri untuk mencapai Lebak cerdas. Saya dengan semua jajaran di pemerintah Kabupaten Lebak bertekad mendukung dan memfasilitasi semua kegiatan
dalam meningkatkan indeks pendidikan serta program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kerja bersama mencapai tujuan pendidikan nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Lebak mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan para guru-guru hebat di Kabupaten Lebak. Guru penerang gulita, penerang cahaya dalam gulita. Tentunya tetap semangat untuk mengemban tugas ini dan insya Allah dengan sinergitas dan semangat yang kita miliki, kita mampu melewati ini semua. Lebak Uni bekerja dengan hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus membuka acara secara resmi, Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Lebak, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, LT Ketua PGRI Kabupaten Lebak, Ketua PGRI dan pengurus juga dan Kabupaten Banten, PGRI Kabupaten Banten, Ketua Umum PB PGRI, segenap para narasumber dan Bapak Ibu peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan ini kita diberikan rahmat, nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir pada pertemuan kali ini dalam keadaan yang baik. Tentunya saya juga mendoakan keluarga Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi ini. Tentunya kesehatan dan keselamatan kita semua adalah hal yang paling penting. Saya sangat menyambut baik bahwa dalam situasi yang penuh keterbatasan ini, PGRI Kabupaten Lebak beserta Bapak Ibu guru semua bersemangat dan antusiasme yang luar biasa untuk melakukan sebuah proses pembelajaran yang menurut saya dan menurut kita di Kemendikbud adalah hal yang paling penting yang harus kita lakukan pada saat ini. Tantangan yang kita hadapi pada masa pandemi ini bukanlah sebuah hal yang pernah kita antisipasi sebelumnya. Karena itu hal-hal yang menjadi permasalahan-permasalahan adalah hal yang betul-betul baru, kompleks, dan tidak mungkin kita menghadapi sebuah kompleksitas tanpa belajar. Jadi belajar ini adalah hal yang sangat penting artinya, dan yang juga lebih penting adalah berbagi. Bukan saja belajar untuk diri sendiri, tapi juga belajar bersama-sama, karena dalam masa pandemi ini, kebersamaan itu juga merupakan hal yang paling kita dorong untuk bisa bersama-sama kita menghadapi tantangan-tantangan yang kita alami. Tujuannya tentunya bukan cuma kita mendapat pelatihan, bukan cuma mungkin kita mendapat ilmu yang baru. Tujuan kita yang terpenting adalah untuk memberi layanan sebaik mungkin kepada semua anak-anak kita, murid-murid kita yang ada di sekolah pada saat ini. Bagaimana kita bisa mengupayakan bersama-sama pembelajaran mereka tetap bisa berlangsung dalam semua keterbatasan yang ada. Tentunya kembali lagi ini sebuah hal yang tidak mudah, tapi insya Allah dengan kita belajar, kita berbagi, dan kita bergotong royong bersama-sama, insya Allah kita bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada di depan kita atau yang sedang kita alami pada saat ini. Tentu saja kita berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mengangkat penyakit COVID-19 ini dengan lebih cepat lagi, sehingga kita semua bisa kembali menjalani aktivitas dan terutama untuk melayani anak-anak murid-murid kita yang merupakan hal yang paling penting dari semua kegiatan kita di proses pendidikan, yaitu melayani kepada anak-anak murid-murid kita sehingga mereka bisa tumbuh kembang dengan baik, hasil belajarnya juga bisa
semakin baik. Dengan ini saya membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Iwan Syahril, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, membuka acara webinar dan lokakarya virtual 1000 Guru Lebak Bergerak. Saya harapkan acara ini rangkaiannya sangat panjang juga ya ternyata, akan membawa banyak keberkahan, akan membawa banyak inspirasi, ide-ide yang akan membantu kita semua untuk bisa melayani murid-murid kita dengan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan bersama-sama kita bergerak, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kata pepatah, dan insya Allah semua guru di Lebak dengan bergerak akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk pendidikan kita, baik di Lebak maupun menjadi inspirasi buat seluruh daerah di Indonesia. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu yang berbahagia, demikian acara pembukaan telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Bapak Dirjen ITK untuk memberikan materinya. Pada Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, saya langsung saja ya untuk memberikan materinya. Izinkan saya share screen. Baik, Bapak Ibu Guru, peserta webinar 1000 Guru Lebak Bergerak. Pada kesempatan ini saya akan membawakan paparan tentang tantangan dan strategi kegiatan belajar dalam masa pandemi COVID-19. Ini merupakan hal yang menjadi mudah-mudahan bisa membawa sebuah ide-ide atau inspirasi bagi kita semua. Nah, pada saat ini situasi memang di mana-mana, bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia. Kalau kita ikuti di berita-berita, COVID-19 ini sudah melanda semua negara yang ada di belahan bumi ini, dan terjadi sebuah disrupsi. Disrupsi ini tidak saja dalam konteks pendidikan tentunya. Hal yang membuat ini lebih kompleks bagi kita di pendidikan adalah disrupsi ini terjadi di semua aspek kehidupan, sosial, ekonomi, semuanya terkena dampak dari COVID. Dengan kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan, cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita beribadah, ini mengalami disrupsi yang luar biasa. Dan pada saat ini tentunya yang juga terjadi disrupsi dalam bidang kesehatan, kita ingin segera tentunya ditemukannya vaksin, sehingga kemudian ini bisa menjadi situasi bisa jauh lebih kondusif lagi. Namun pada saat ini dengan pembatasan yang ada, dengan kita berinteraksi dengan seperti sekarang dengan webinar, ini merupakan sebuah hal yang menjadi sebuah kebiasaan baru yang harus kita jalani. Dan ini tentunya berdampak dalam bidang pendidikan. Nah, saya melihat bahwa COVID ini sebenarnya merupakan sebuah, kalau kita lihat dalam metode pembelajaran itu ada namanya pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Ini sejak kurikulum 2013 atau mungkin sebelumnya juga sudah sering dijadikan sebagai sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Nah, ini menurut saya COVID ini adalah sebuah problem-based learning dalam konteks dunia nyata. Pertanyaannya adalah bagaimana masalah COVID ini bisa kemudian kita menjadi sebuah pemikiran sehingga pembelajaran, tugas kegiatan kita sebagai pendidik itu bisa tetap berlangsung dalam masa pandemi. Ini yang selalu jadi pertanyaan dari waktu ke waktu di semua penjuru, guru-guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas-dinas pendidikan. Ini gimana kita menghadapi masalah COVID ini?
Ini masalah yang betul-betul terjadi. Jadi artinya ini tantangan buat semua pendidik, semua dinas pendidikan, semua guru dan kepala sekolah. Nah, di Indonesia kita sudah mengeluarkan kebijakan. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan paparannya atau arahan dari Mas Menteri Nadiem Makarim adalah kesehatan dan keselamatan kita peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama. Jadi apapun bentuk-bentuk inovasi, terobosan-terobosan yang kita lakukan, itu semua diletakkan dalam kerangka bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat adalah hal yang harus kita jadikan prioritas terutama. Jadi kalau ada ide bagus, tapi kemudian tidak memperhatikan ini, berarti itu tidak bisa dipakai pada masa COVID. Jadi ini menjadi pijakan atau prinsip utama kita. Nah, salah satu hal yang mungkin kita lihat dalam masa COVID ini adalah bahwa perkembangan tentang COVID itu selalu berubah-ubah. Asumsi-asumsi yang ada, kondisi-kondisi itu selalu bergeser, tidak pernah kondisi itu tetap. Jadi dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, kita akan melihat bahwa asumsi yang ada di minggu yang lalu dengan minggu sekarang itu berbeda. Dengan minggu yang ke depan mungkin akan berbeda lagi, karena terus jadi perkembangan. Ini bisa juga kita lihat dari kebijakan-kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait ini. Di waktu awal, kita melihat bahwa COVID ini merupakan sebuah tantangan yang harus kita hadapi dengan kehati-hatian. Jadi pada waktu itu masih tindakannya masih tindakan preventif. Jadi ketika keluar surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020, pada saat itu masih dalam konteks preventif. Jadi hati-hati, diminta sekolah untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan dinas kesehatan setempat, supaya kemudian memastikan ada sarana kebersihan, memerhatikan absensi dari anggota-anggota satuan pendidikan, terutama jika ada yang sakit berhubungan dengan pernapasan, mempromosikan gaya hidup sehat, dan sebagainya. Namun dalam waktu 2 minggu, dari 9 Maret ke 24 Maret, ini kira-kira 2 minggu, ini terjadi sebuah perkembangan yang sangat drastis. Di saat itu, Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, WHO, menyatakan bahwa COVID ini adalah pandemi global. Dengan demikian, kemudian kita harus memberlakukan sebuah kondisi darurat. Dan ini penting dimaknai Bapak Ibu, bahwa COVID ini adalah sebuah keadaan darurat, bukan keadaan yang seperti biasanya. Karena itu cara kita menghadapinya adalah melakukan mitigasi, bukan kita tidak bisa ekspektasi seperti hal yang biasa. Nah, dalam masa darurat ini, kemudian tanggal 24 Maret, terbit surat edaran Mendikbud untuk menyatakan beberapa hal. Ada beberapa yang saya highlight di sini adalah UN itu dibatalkan, karena memang itu tidak berbahaya dalam konteks penyebaran virus, dan kemudian kita memberlakukan kebijakan belajar dari rumah. Nah, dalam hal ini yang perlu ditekankan, dan sampai sekarang pun dalam konteks belajar dari rumah adalah tidak perlu khawatir kalau tidak menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Sekali lagi, tidak perlu khawatir kalau tidak perlu menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Karena yang terpenting dalam konteks COVID adalah memberikan pembelajaran yang bermakna. Jadi guru-guru sekolah itu harus kemudian melakukan adaptasi kurikulum yang memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, yang fokus pada pendidikan kecakapan hidup, dan ini bisa sangat bervariasi tentunya, tetap memperhatikan apa yang menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, cara memberikannya, kemudian proses dan hasil mengevaluasi proses pembelajaran itu disesuaikan dengan konteks Bapak Ibu di sekolah, konteks murid dan orang tua di rumah. Dan kemudian tentunya ada variasi konteks. Misalnya dalam satu kelas, tidak semua murid yang memiliki gadget, tidak semua memiliki akses internet, dan mungkin tidak sama sekali, mungkin tidak bisa melakukan dengan menggunakan internet. Nah, variasi-variasi ini menjadi sebuah permasalahan-permasalahan baru dan tantangan-tantangan kita semua. Namun ini perlu disesuaikan, karena itu yang harus kita lakukan, dan melakukan umpan balik pun juga sama. Harus disesuaikan dengan konteks yang beragam-ragam tadi. Ujian dan atau bentuk apapun yang mengumpulkan siswa itu tidak diperbolehkan dalam jumlah besar, dan kemudian dana BOS bisa digunakan untuk membayar pembelajaran jarak jauh, misalnya membeli kuota internet dan lain sebagainya, dan untuk menyediakan alat-alat kesehatan. Ini juga sama untuk BOP PAUD. Nah, pembayaran guru honorer pun juga kita tadinya sebelumnya dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, dan Mas Menteri Nadiem Makarim sudah sepakat
bahwa penggunaan BOS itu bisa direlaksasi sampai 50% untuk pembayaran honor guru. Namun dengan adanya kondisi pandemi, ini kemudian ini ketentuan ini tidak berlaku karena kondisi kita darurat. Kita ingin sebaik-baiknya guru-guru yang honorer itu bisa mendapat honor yang baik. Jadi artinya tidak berlaku lagi kebijakan yang tadi patokannya dari 15% sebelumnya menjadi 50%, jadi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Jadi dibikin sangat fleksibel dan juga tidak lagi dibatasi untuk guru yang memiliki NUPTK asal terdaftar di Dapodik. Nah, ini yang kita coba untuk lakukan supaya kemudian fungsinya ini bukan buat kitanya yang penting, tapi bagaimana melayani murid dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi yang ada. Lalu kemudian untuk dalam konteks PJJ, terutama PJJ yang menggunakan proses daring atau online, kita membuat sebuah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau teknologi pendidikan beserta perusahaan telekomunikasi. Tujuannya supaya bisa memberikan semaksimal mungkin pembelajaran aplikasi secara gratis dan penyediaan data dari perusahaan telekomunikasi sehingga proses pembelajaran daring bisa dilakukan. Namun demikian tidak cukup dengan misalnya PJJ daring, lalu kemudian ada panduan gitu ya. Namun kita melihat bahwa variasi konteks yang sangat beragam tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan top down atau dari atas. Harus dilakukan sebuah gerakan komunitas di mana guru-guru bisa tukar-menukar ide, saling berbagi ide tentang bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan. Maka muncullah sebuah gerakan namanya Gerakan Guru Berbagi, di mana dengan menggunakan model crowdsourcing, guru-guru dari semua jenjang, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, dan semua mapel, itu berbagi RPP dan materi pembelajaran yang digunakan selama masa pandemi. Jadi kalau yang ada guru menggunakan RPP apa, atau materi apa, itu bisa kemudian dibagikan di dalam laman Guru Berbagi ini. Semua jenjang, semua mapel, semua kelas. Nah, jadi guru bisa, kalau bingung, bisa langsung ke sini, lalu kemudian klik sesuai dengan mapelnya dia atau jenjang dia, SD, SMP, atau SMA, atau TK, dan kemudian bisa mendapatkan contoh-contoh RPP atau materi dari guru-guru lain. Dan juga guru-guru yang kita pun juga bisa membagikan atau mengupload, mengunggah RPP atau materi kita di laman Guru Berbagi ini. Sehingga ini macam-macam. Ada yang metodenya full daring, ada metodenya full dengan luring atau offline, atau yang juga campuran, blended. Jadi RPP ini macam-macam yang ada di sini, sehingga kemudian bisa membantu guru-guru untuk mendapatkan ide-ide. Karena kalau panduan, walaupun panduan ada, sifatnya kan sangat umum. Sebenarnya konteks permasalahan guru-guru di lapangan itu sangat bervariasi dan sangat spesifik kadang-kadang. Lalu juga kita luncurkan program edukasi dari TVRI, fokusnya pada literasi numerasi dan karakter. Tujuan utamanya untuk membantu guru, murid, guru, dan orang tua yang tidak mendapat akses internet, khususnya di daerah 3T. Dan juga untuk melakukan edukasi publik tentang nilai-nilai karakter. Ada sekitar 31 jam setiap minggu, dan program ini bukan saja program belajar murid, tapi juga program panduan untuk guru, orang tua, dan program-program kebudayaan. Alhamdulillah, respon cukup positif dari murid, guru, dan orang tua dari survei yang kami lakukan. Nah, dalam tahun ajaran baru ini, kebijakan yang kita terapkan adalah, dengan ini sudah diskusi dengan Menteri Agama, lalu kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, gugus tugas, kita melihat bahwa bagaimana untuk mengelola dalam tahun ajaran baru dengan kondisi pandemi ini. Tetap prinsip utama kan kesehatan dan keselamatan. Akhirnya dibuat keputusan bahwa yang boleh membuka sekolah hanya di daerah zona hijau menurut definisi dari gugus tugas. Namun tetap prinsip kehati-hatian kita lakukan. Jadi kalau seandainya itu daerah itu ada di zona hijau, tergantung pada Pemdanya, apakah atau juga kantor Kemenak kalau yang di bawah Kementerian Agama, apakah memberi izin untuk membuka sekolah jika tidak belajar dari rumah secara penuh. Kalau iya, kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya. Apakah satuan pendidikan atau sekolah sudah siap dengan protokol kesehatan, dengan semua daftar periksa dan sebagainya? Jika tidak siap, belajar dari rumah secara penuh. Jika iya, ada pertanyaan lanjutan. Apakah kemudian orang tua setuju dengan tatap muka? Jika tidak, itu kemudian belajar dari rumah. Jika iya, dilakukan pembelajaran tatap muka,
secara bertahap. Jadi itu ada tahapannya. Ini nanti ada secara lengkap ada di surat keterangan bersama dari 4 kementerian tentang tahun ajaran baru ini. Lalu juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat sebuah kebijakan bahwa BOS afirmasi dan BOS kinerja bisa diberikan kepada sekolah-sekolah yang diidentifikasi itu sudah sangat memerlukan bantuan berdasarkan kriteria yang ada. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Dan penggunaan BOS afirmasi dan BOS kinerja ini sama dengan BOS reguler, bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer atau pembayaran tenaga kependidikan lainnya, untuk belanja kebutuhan belajar dari rumah seperti pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar, dan bisa untuk belanja kebutuhan kebersihan seperti pencegahan COVID, sabun, pembasmi kuman, dan lain sebagainya. Dan dana ini ditransfer langsung seperti BOS reguler langsung ke rekening sekolah. Kriterianya adalah daerah yang terpencil, terkebelakang, kondisi masyarakat ada yang terpencil dengan negara lain, dan lain sebagainya itu ada di Permendikbud 23 2020 atau di Kemendikbud 580 2020, Kemendikbud 581 2020, atau juga kondisi kriteria kedua, kondisi sekolah dengan proporsi siswa keluarga miskin yang lebih besar, menerima dana BOS reguler lebih rendah, memiliki proporsi guru tidak tetap yang lebih besar. Ini juga ada Permendikbud nomor 24 2020 dan Kemendikbud 582 2020. Total biaya yang dialokasikan untuk ini sekitar 3,2 triliun dan menyentuh 56.115 sekolah di 33.321 desa atau kelurahan. Nah, saya juga ingin share dengan Bapak Ibu mungkin untuk kita memperlihatkan bagaimana kondisi belajar dari rumah berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemendikbud. Ada 2 survei yang kami lakukan. Pertama, survei di bulan April 2020. Kedua, survei di bulan Mei 2020. Responden survei pertama itu lebih kepada guru dan kepala sekolah. Responden di survei kedua, murid dan orang tua. Survei yang pertama dilakukan secara daring dan survei telepon. Responden guru dan kepala sekolah diambil secara acak bertingkat melalui data pokok pendidikan dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 3%. Sementara survei kedua dilakukan dengan survei daring dan survei SNS. Respondennya siswa dan orang tua diambil secara acak bertingkat melalui data pokok pendidikan dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 3%. Apa yang kita lihat? Pertama, dari data survei di seluruh Indonesia ini ada proporsinya dengan guru dan sekolah, orang tua dan murid seluruh Indonesia. Bahwa pembelajaran dari rumah itu sudah terjadi dengan cukup signifikan angkanya. Yang bekerja dari sekolah, tapi dengan jadwal masuk yang bergantian. Jadi walaupun belajar dari rumah sudah diberlakukan, tetap guru dan tenaga kependidikan ada yang bekerja dari sekolah secara bergantian. Sementara kalau kita lihat data 0,1% siswa yang masih belajar penuh di sekolah, ada perbedaan alasan antara daerah 3T dengan non-3T. Di daerah non-3T, kebanyakan beralasan untuk belajar pada saat yang sama juga terlihat bahwa hampir 40% atau 39,1% siswa yang tetap belajar dari rumah setiap hari. Jadi ada populasi siswa yang sekitar 40% yang tetap belajar dari rumah setiap hari. Sementara sebagian besar atau 60% itu belajarnya kurang dari 5 hari dalam seminggu. Nah, kita lihat juga angkanya. Ketika belajar dari rumah ini, siswa itu terutama di daerah 3T itu belajar dari rumah kurang dari 2 jam per hari. Jadi walaupun belajar setiap hari, mungkin intensitas belajar dalam 1 hari itu ternyata sedikit, hanya sekitar 2 jam atau kurang setiap harinya.
Permasalahan kemudian yang juga muncul adalah bagaimana melakukan pembelajaran interaktif. Tentunya pembelajaran interaktif mungkin sebelum masa pandemi juga menjadi masalah, tapi sesudah pandemi dengan metode daring ini jadi lebih menjadi sebuah masalah karena alat yang digunakan itu lebih kompleks dari yang sebelumnya. Pembelajaran secara interaktif hanya dilakukan oleh sebagian guru. Sebagian besar guru, terutama di daerah 3T, itu melakukan pembelajaran dengan membagikan tugas. Jadi cara belajar dari rumah itu ternyata yang paling banyak adalah dengan guru memberikan tugas. Ini juga dikuatkan di survei yang kedua, bahwa baik di wilayah 3T maupun 3T, sebagian siswa melaporkan bahwa mereka belajar dengan mengerjakan soal dari guru. Jadi yang pembelajarannya interaktif itu dilakukan kurang dari 40% siswa. Nah, kalau kita lihat dari jenjang pendidikannya, selain mengerjakan soal dari guru, ada yang khas di sekolah dasar, mayoritas siswa juga belajar dari rumah dengan menggunakan program belajar dari TV. Dengan kata lain, program edukasi di TVRI ini lebih banyak dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah, guru, siswa di sekolah dasar. Nah, satu juga yang menjadi catatan bahwa penggunaan media sosial ternyata sangat intens, sangat tinggi, sangat luas, baik itu di kalangan guru maupun murid dan orang tua. Guru melaporkan bahwa media sosial adalah sarana pembelajaran dari rumah secara interaktif. Sedangkan murid dan orang tua melaporkan bahwa media sosial itu menjadi tempat untuk mereka berinteraksi dengan pembelajaran. Ini sama antara daerah 3T dengan daerah non-3T. Namun kita melihat di survei yang sebelah kanan bawah ini, bahwa semua jenis satuan pendidikan, media sosial memang yang paling banyak digunakan untuk interaksi pembelajaran. Namun di jenjang yang lebih tinggi, SMP, SMA, dan SMK, lebih banyak kemudian penggunaan aplikasi kelas online. Jadi artinya aplikasi kelas online ini lebih populer di jenjang yang lebih tinggi, terutama SMA dan SMK. Nah, baik guru maupun murid dan orang tua itu menyatakan tentang kurang memadainya jaringan kuota internet menjadi sebuah hambatan. Selain itu, guru juga mengeluhkan tentang kesulitan mengamati perkembangan siswa. Dan hambatan lain juga yang dilaporkan oleh murid, dari segi murid adalah sulit memahami pelajaran, kurang konsentrasi, tidak dapat bertanya langsung kepada guru, dan rasa bosan. Dan untuk daerah 3T ditambah hambatannya termasuk jaringan internet. Nah, jaringan internet itu juga merupakan masalah yang lebih signifikan. Kalau tadi di halaman sebelumnya, slide sebelumnya, saya jelaskan bahwa di survei kami, aplikasi kelas online itu lebih populer di jenjang yang lebih tinggi, terutama jenjang pendidikan menengah, SMA dan SMK. Nah, ketika melihat jaringan internet menjadi kendala, tentunya ini yang lebih merasakan kendalanya adalah sama, yaitu di jenjang pendidikan menengah. Lalu kemudian di survei yang pertama, ini mungkin karena masih di tahap awal, pada waktu itu masih pada bingung, banyak sekolah mengaku tidak memperoleh dukungan dari pemerintah daerah selama belajar dari rumah. Sementara kalau dalam bentuk dukungan yang didapat, daerah 3T dan non-3T terdapat perbedaan. Kalau daerah 3T, dukungan utama lebih banyak dilakukan sekolah dengan meminjamkan buku, sedangkan di daerah non-3T, dukungan penting dari sekolah yang dirasakan adalah penyediaan aplikasi belajar daring secara gratis. Secara nasional kita lihat bahwa fasilitas pendukung itu tersedia dan berfungsi dengan baik, kecuali internet di daerah 3T, dan secara nasional ini juga dikuatkan di survei yang kedua, bahwa sarana internet terjadi digital gap antara daerah 3T dengan non-3T. Nah, orang tua melakukan pendampingan, ini khusus untuk orang tua, bahwa dalam masa belajar di masa pandemi ini, orang tua adalah komponen atau mitra dari para guru dan sekolah dalam proses pembelajaran. Kalau tadi peran orang tua hanya mungkin menerima informasi hasil belajar muridnya, anaknya, tapi pada saat sekarang orang tua adalah juga menjadi mitra dalam proses pembelajaran. Ini bisa dilihat juga dari survei yang kita lakukan. Hampir semua orang tua mengaku mendampingi anak selama belajar, baik daerah 3T maupun non-3T, ini mirip datanya. Dan orang tua yang mendampingi belajar dari rumah itu ada yang dominan adalah memberikan motivasi dan menemani anak belajar. Ini juga sama antara daerah 3T maupun non-3T. Namun ketika kita lihat secara jenjangnya, SD itu orang tua lebih aktif.
Karena orang tua juga selain bisa menemani anak belajar, juga bisa menjelaskan materi pelajaran. Sedangkan kalau udah SMP, SMA, SMK, orang tua mengalami kesulitan untuk memahami materi pembelajaran. Jadi lebih kepada pemberian motivasi kepada anak. Ketika dilihat kenapa orang tua tidak mendampingi anak dalam belajar, alasan pekerjaan itu lebih sering dikemukakan. Jadi artinya orang tua harus bekerja. Sementara juga orang tua yang jenjang pendidikan lebih tinggi, SMP, SMA, dan SMK itu merasa mereka tidak menguasai pelajaran anak. Jadi mereka tidak bisa mendampingi. WhatsApp sangat populer sebagai media sosial yang paling sering digunakan oleh siswa dan orang tua dalam berinteraksi dengan guru dan sekolah. Media pembelajaran yang digunakan kalau kita bandingkan apakah belajar online, buku, TV, dan radio, ini secara garis besar murid-murid lebih menyebutkan bahwa mereka banyak menggunakan internet pada saat belajar, termasuk juga laporan dari orang tua juga sama. Oke, ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, dari survei yang kita lakukan, sebagian besar sekolah telah berupaya memberikan dukungan kepada siswa maupun orang tua. Namun masih terdapat sekitar 30% siswa dan 16% orang tua yang merasa tidak mendapat dukungan apapun dari sekolah selama belajar dari rumah. Artinya ini perlu komunikasi yang lebih lanjut tentang hal ini. Menurut saya ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi catatan dalam belajar pada masa COVID. Tantangan kita yang terbesar menurut saya adalah tantangan mindset dan kemauan. Ini dua, cara berpikir dan menumbuhkan kemauan. Menurut saya ada sebuah hal positif yang kalau kita mau menyikapinya dengan sangat bijak seperti pada kesempatan kali ini dari teman-teman dari PGRI Kabupaten Lebak dan teman-teman dari guru-guru yang terlibat dalam webinar 1000 Guru Lebak Bergerak ini, bahwa kita sebenarnya dilatih untuk memiliki sikap mental yang namanya sikap mental nyaman dengan ketidaknyamanan. Sekali lagi, nyaman dengan ketidaknyamanan. Situasi masa pandemi bukanlah situasi yang nyaman. Kita pada saat ini dilatih untuk bisa menempa mental untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Dan ini sebenarnya adalah sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk mewujudkan yang namanya budaya inovasi. Inovasi itu adalah sebuah hal yang tidak mudah. Mudah diucapkan, terdengarnya bagus, tapi dilaksanakan sangat tidak mudah. Inovasi itu membuat kita harus terus bereksperimentasi dengan ide-ide baru. Tidak pernah kita merasa, wah ide yang sekarang sudah bagus dan seperti itulah seterusnya. Sebuah budaya inovasi terus men-challenge, terus menantang ide-ide yang sudah ada untuk terus diperbaiki menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan ini membutuhkan sikap, karena terjadi perubahan secara terus-menerus, disrupsi namanya. Disrupsi ini membuat semua yang dalam budaya inovasi itu harus siap dengan ketidaknyamanan gitu. Karena tiba-tiba ini baru mau akan nyaman, udah berubah lagi. Ini berubah lagi. Nah, ini yang merupakan sebuah mentalitas yang diperlukan dalam sebuah ekosistem budaya inovasi. Nah, COVID ini menantang kita untuk bisa memiliki sikap mental itu. Jadi kalau kita tangguh dalam menghadapi semua ketidaknyamanan pada saat ini merupakan sebuah sikap mental yang akan dibutuhkan dan malah membantu kita mengakselerasi inovasi-inovasi yang terjadi dalam ekosistem pendidikan. Jadi itu satu. Yang kedua adalah sikap pembelajar. Belajar itu yang paling mahal sebenarnya adalah kemauan untuk belajar. Mau itu, bahwa belajar itu tidak karena ada surat tugas. Belajar itu bukan karena arahan atau instruksi. Tapi belajar adalah sebuah kebutuhan karena kita melayani murid-murid kita. Orientasi utama adalah murid-murid kita. Kalau kita tahu bahwa murid-murid kita itu unik, yang namanya anak itu kalau ibaratnya dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, anak itu ibarat bibit-bibit tanaman yang berbeda-beda. Ada yang bibitnya padi, ada yang bibitnya kopi, ada yang bibitnya jagung, ada yang bibitnya kedelai, dan lain-lain. Tidak bisa kita mengharap kalau bibitnya ini jagung, lalu tumbuh sebagai padi. Kalau bibitnya itu padi, dia akan tumbuh menjadi padi. Jangan diharap padi akan tumbuh menjadi rambutan. Dan cara menumbuhkan rambutan berbeda dengan cara menumbuhkan padi. Setiap kali guru-guru itu mengajar, tidak pernah ada bibit yang sama. Anak kembar siam sekalipun tidak ada yang sama. Itu adalah fitrah dari penciptaan yang maha kuasa. Karena itu,
sebenarnya setiap saat para guru itu harus terus belajar karena bibit-bibit yang datang itu selalu bibit-bibit yang tidak sama dengan yang sudah pernah ada. Nah, belajar ini yang paling mahal adalah maunya. Sebenarnya kalau orang yang maunya bagus, itu bisa luar biasa perkembangannya. Tapi kalau dia, walaupun sepintar apapun, walaupun dia punya keterampilan sehebat apapun, tapi kemauannya lemah, itu nggak bisa berkembang. Tapi kalau nggak pintar-pintar amat, mungkin juga keterampilannya pas-pasan gitu ya. Tapi kalau punya kemauan yang kuat, insya Allah itu bisa berkembang dan sukses. Nah ini yang kita lihat dalam masa pandemi ini, kita kemudian dibangun kemauan untuk belajar. Semaraknya webinar-webinar yang ada di seluruh Indonesia ini alhamdulillah luar biasa. Dan juga komunitas belajar para guru. Dan saya sangat apresiasi sekali teman-teman guru yang pada kesempatan ini dan nanti mungkin juga yang lain-lain juga terus untuk belajar, karena ini menumbuhkan kemauan ini mahal sekali harganya. Kalau kata Ki Hajar, ada 4 komponen dalam hal pendidikan yang holistik itu. Ada cipta, pikirannya tajam, ada rasa, rasanya halus, ada karsa, kuatnya kemauan, dan kemudian karsa, raga, jadi jasmani yang kuat. Yang sering terlupakan adalah karsa, kuatnya kemauan. Dan jadi kita harus menguatkan kemauan secara terus-menerus dalam ekosistem belajar kita. Insya Allah ini bisa membawa dampak yang luar biasa. Lalu juga tantangan yang mindset yang berubah selama pandemi COVID adalah orientasi kepada murid. Karena tiba-tiba semua dari kita melihat bahwa, aduh, kelasnya sama, tapi ini ada murid yang nggak punya gadget. Ini ada murid yang punya gadget. Ini punya gadget tapi dipakai sama 5 bersaudara. Ini punya gadget tapi internetnya susah. Ini sama sekali nggak ada apa-apa, padahal kelas yang sama. Artinya itu perlu intervensi yang berbeda-beda. Nah inilah yang kemudian sebenarnya esensi dari yang tadi, yang bibit rambutan, bibit padi, bibit kopi, bahwa ketika kita seorang pendidik itu, ya saya juga seorang guru ya Bapak Ibu, jadi ini tantangan yang sebenarnya saya hadapi juga sebagai seorang guru. Ketika melihat murid itu, mereka tuh memiliki keunikan masing-masing. Jadi tantangan kita untuk bagaimana memaknai sehingga mereka bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah ini yang dalam masa pandemi COVID ini kita dilatih untuk memiliki orientasi itu, walaupun konteksnya berbeda karena mungkin masalah akses internet dan lain sebagainya yang menjadi kendala, tapi orientasi cara berpikir itu kita dimasan pada teknologi. Pak Presiden salah satu memberikan tugas kepada Mas Menteri Nadiem Makarim adalah bagaimana melakukan inovasi pendidikan di Indonesia sehingga kita bisa melompat dengan menggunakan inovasi teknologi, ya kan? Jadi di awal Mas Menteri itu dan tim sudah melihat bahwa kita mengadakan semacam penelitian terhadap bagaimana tantangan apa yang dihadapi oleh pendidikan Indonesia untuk mengadopsi teknologi. Karena kalau kita ingin berinovasi dengan teknologi, kita harus memahami bagaimana konteks kita di lapangan. Ternyata bukan kemampuan yang menjadi masalah para pendidik kita, tapi kecemasan. Jadi sebenarnya kita mungkin pendidik kita ya keren-keren ya mampu gitu, tapi rasa cemas atau kalau bahasa kerennya itu anxiety, jadi kecemasan untuk menggunakan teknologi ini menjadi hambatan yang terbesar ternyata untuk adopsi teknologi. Nah, alhamdulillah selama masa COVID ini tiba-tiba banyak sekali dari rekan-rekan pendidik tiba-tiba mencoba. Jadi mau untuk bereksplorasi, efektif nanti dulu, tapi mau untuk mencoba untuk menggunakan teknologi. Dan ini alhamdulillah akselerasinya sangat cepat sehingga sekarang sudah sangat lebih terbiasa. Katanya dalam waktu 4 bulan terakhir ini sama dengan perkembangan yang tadinya diharapkan 4 tahun ke depan, baru tahun 2024 gitu. Ternyata dalam 4 bulannya sudah terjadi, artinya kita sudah jauh lebih siap. Ini merupakan perubahan pola pikir yang kalau kita terus sikapi dengan baik, ini bisa membawa kekuatan-kekuatan kita untuk nanti memajukan kualitas pendidikan dan hasil belajar murid kita. Saya akan sampaikan mungkin beberapa hal terkait bagaimana untuk prinsip pengajaran selama masa pandemi ya. Ini buat semua teman-teman, Bapak Ibu guru. Pertama tentunya protokol kesehatan kita patuhi dulu, itu yang terpenting. Nah yang kedua adalah dalam masa awal-awal tahun ajaran baru ini penting untuk melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Jadi semacam tes awal yang bisa dilakukan oleh semua guru untuk mengetahui perkembangan muridnya udah sampai di mana nih gitu ya. Jadi bisa jadi sesimpel kalau dia ibu bapak ngajar kelas 3 ya dilihat dulu sudah dites pakai materi kelas 2 gitu ya. Ini murid udah bisa atau belum gitu. Namun juga ada yang perlu dilihat selain tentang aspek kognitif juga aspek sosial emosional. Jadi mungkin juga itu hal yang mungkin lebih penting dulu yang dibangun dulu bahwa kondisi kesiapan mental, sosial emosional, kenal dulu sama anaknya,
masalahnya seperti apa, mungkin anak juga kenal sama gurunya dan lain sebagainya. Nah, baru kita susun pembelajaran apa yang baik. Tadi kan sudah disebutkan bahwa tidak perlu kurikulum itu dituntaskan dan saklek dengan seperti tuntutan yang seperti sebelum masa pandemi gitu ya. Pada masa ini kan kita masa darurat. Jadi kita lihat apa yang kemudian bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi anak tadi, dengan asesmen tadi. Lalu saya yakin pasti kita perlu diferensiasi atau cara-cara yang mungkin berbeda dengan satu anak dengan yang lain. Nah, ini pesan saya adalah perhatikan anak-anak yang paling tertinggal, yang paling lemah. Itu yang kemudian mendapat perhatian yang lebih, karena mereka jangan sampai lebih ketinggalan lagi. Apakah perlu ada pengajaran yang remedial atau yang lainnya, itu mungkin nanti bisa digali strategis lagi untuk itu. Perhatikan aspek kognitif dan kognitif, dan Bapak Ibu sangat saya anjurkan untuk berkolaborasi. Jadi jangan sendirian, karena ini masalah yang kita betul-betul butuh untuk kolaborasi. Lalu kegiatannya itu disesuaikan dengan konteks daerah, konteks sekolah, konteks murid, dan rumah ya, orang tua. Lakukan, perlu ada dialog yang secara berkala. Karena dialog ini penting, kondisi ini kan berganti-ganti ya, COVID ini terus datanya berganti-ganti, tidak sama, bergerak terus, dan kondisi murid dan orang tua pun juga bergerak terus. Jadi dialog ini menjadi sangat penting. Menurut saya perlu sekolah, guru, dan juga orang tua itu menstrukturkan waktu, kapan untuk berkomunikasi. Jadi kalau sebelumnya belajar itu mungkin hanya proses kita dengan murid. Tapi sekarang juga ada komponen yang penting, yaitu orang tua. Jadi dalam menyusun pembelajaran atau proses pembelajaran itu strukturkan juga waktu itu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Lakukan refleksi bersama orang tua. Dan refleksi ini dilakukan secara berkala. Jadi mungkin jangan lalu 2 minggu kemudian kita refleksi. Oke, sudah baik apa belum, apa yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Karena kondisi pun juga sering berubah-ubah pandemi. Siapa tahu misalnya segampang wilayahnya dari hijau tiba-tiba jadi kuning gitu ya, atau dari kuning tiba-tiba jadi hijau gitu. Karena itu bisa membuat sebuah perubahan-perubahan yang bisa dilakukan, disesuaikan. Dan juga yang poin ke-6, Bapak Ibu, strukturkan waktu belajar. Jangan lupa untuk belajar. Jadi kalau waktu kerja 40 jam seminggu, jangan semua dihabiskan untuk dalam proses belajar, mengajar anak-anak atau berkomunikasi dengan orang tua. Tapi juga strukturkan waktu untuk belajar, karena ini penting sekali kita untuk terus belajar, bergabung dengan komunitas belajar, jangan sendirian di masa pandemi ini. Karena ide-ide akan banyak didapatkan, dan mungkin kita juga bisa berbagi dengan guru yang lain sehingga membantu yang lainnya juga. Dan yang terakhir, dukungan sosio-emosional atau psikososial. Ini penting bagi Bapak Ibu guru. Perhatikan kesehatan mental kita juga, Bapak Ibu guru, jangan hanya kesehatan fisik, karena ini juga stres, bosan, frustasi, itu adalah jangan sampai menjadi betul-betul berat gitu ya, stresnya, karena itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi mungkin dukungan psikososial juga perlu diberikan kepada guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu guru, saya juga menyarankan bergabung dengan laman Guru Berbagi. Ini alhamdulillah Bapak Ibu guru, kita sudah mendapat respon yang sangat positif dari seluruh Indonesia. Juga Kementerian Agama juga gabung sama kita nih, guru-guru dari Kemenak juga ada yang ikut di laman Guru Berbagi. Di data Senin yang lalu, ini datanya udah pasti udah bergerak. Ini dalam waktu sekitar 4 bulan ya, kalau saya nggak salah, April, Mei, Juni, Juli, ya sekitar 4 bulan kurang. Kita alhamdulillah sudah laman ini, jadi laman ini bergerak terus. Jadi bergeraknya bukan karena dari Kemendikbud, bergeraknya dari guru sesama guru. Jadi betul-betul gerakan antara guru-guru dan komunitas. Sudah 13,3 juta akses. Jadi alhamdulillah sekali. 1,5 juta pengguna, guru yang menggunakan laman Guru Berbagi, dan 30 RPP. Jadi RPP-nya dipakai oleh guru-guru yang lain, menjadi inspirasi, dan juga yang berbagi RPP juga terus bergerak. Angkanya sekarang lebih dari 12.000, saya yakin udah mungkin 13.000 lebih mungkin. Dan artikel-artikel apa yang kemudian bisa menjadi refleksi pembelajaran. Ada komunitas, ada aksi kolaborasi. Oh ya, saya lupa di sini juga berbagi aksi tentang pelatihan-pelatihan gratis. Terutama apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Jadi ini laman yang saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu guru, tinggal ketik aja di Google Guru Berbagi gitu. Itu nanti udah langsung keluar dan langsung bisa bergabung. Siapa aja bisa bergabung, guru dari mana saja. Jadi ini bisa mudah-mudahan membawa banyak manfaat.
Lalu kami di GTK ada webinar guru belajar. Ini semua jenjang, PAUD, SD, SMP, SMA, dan semuanya. Kita lihat masalah topik-topik apa yang menjadi kekhawatiran, kegelisahan teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, termasuk juga orang tua, dan kita dalam setiap hari ada 6-8 webinar selama 1 bulan ini, bulan Juli. Tujuannya untuk membantu kesiapan pembelajaran masa pandemi. Jadi Bapak Ibu bisa ikut webinar, dan kalau webinarnya kelewat, maksudnya karena kesibukan dan lain-lain, itu ada di YouTube. Jadi bisa nonton di YouTube, mau nonton tengah malam juga nggak apa-apa, lagi mungkin udah pas ada kerjanya udah malam, bisa nonton lagi. Topik-topik yang bisa dipilih, yang mana yang relevan bagi Bapak Ibu, topik yang dari feedback yang ada dari lapangan, butuhnya apa, ingin tahu tentang apa, butuh informasi tentang apa, dan kami berkolaborasi dengan kalangan guru-guru yang lain yang jadi pembicaranya, akademisi, praktisi, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuan kita kan semuanya sama Bapak Ibu, yaitu untuk murid-murid Indonesia. Pada saat ini data minggu yang lalu ya, saya lupa data yang sekarang belum di-update. Saya yakin pesertanya udah nambah lagi, lebih dari 20.000 yang udah lewat 500 juta yang nonton melalui YouTube. Dan ini bisa ditonton secara berkelanjutan, jadi artinya tidak perlu harus hadir di webinar pada saat webinar, tapi ilmunya bisa terus didapat misalnya melalui YouTube. Jadi silakan juga Bapak Ibu kalau bingung-bingung idenya apa, bisa nonton di YouTube-nya di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Bapak Ibu, banyak sekali masalah yang kita hadapi pada saat ini, tapi menurut saya kembali lagi pada kemauan kita untuk terus berjuang, untuk bangkit, dan teladan kita semua, itu sebenarnya adalah kurikulum yang terpenting pada saat pandemi ini. Kita ada opsi untuk ya udah mengeluh, kemudian menyerah saja, atau kita punya opsi untuk berjuang dan bangkit bersama-sama. Menurut saya, anak-anak kita itu akan melihat bagaimana orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka pada saat ini. Itu adalah teks kurikulum terpenting sebenarnya pada masa pandemi COVID ini. Teladan terbaik dari kita semua akan merupakan teks yang berbekas kurikulum yang terbaik bagi anak-anak kita. Kalau mereka melihat orang-orang dewasa di sekitarnya itu pantang menyerah, sangat positif dan terus bangkit, apapun tidak ada rotan akan jadi, apapun kemudian bisa dijadikan semacam sumber inspirasi untuk menjadi solusi, mereka akan ingat ketika nanti mereka dewasa, mereka besar menghadapi masalah yang sama, mereka akan ingat pelajaran yang kita berikan kepada mereka pada saat ini, pelajaran dalam bentuk keteladanan kita semua. Kalau kita positif dan baik, dan mereka pun juga nanti akan menjadi tangguh, menjadi menempa mental mereka ingat bahwa orang-orang dewasa pada masa-masa sulit seperti masa pandemi ini tidak mengajarkan mereka untuk menyerah dan mengeluh dan kalah, tapi mengajarkan mereka untuk tangguh, kuat, berjuang, dan bangkit. Demikian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, Dr. Wan Sahril. Selamat datang di Kabupaten Lebak, Pak Dirjen. Halo. Baik, baik Bapak dan Ibu. Berikutnya silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Dirjen terkait kebijakan pendidikan di era pandemi ini atau hal yang terkait dengan kondisi faktual di lapangan yang Bapak hadapi, silakan bisa bertanya langsung melalui chat atau raise hand. Dan juga yang untuk banyak juga yang via YouTube live streaming, silakan juga menuliskan di chatnya. Sambil menunggu yang raise hand, Pak Dirjen, ada pertanyaan ini dari Bu Artigonia. Ya. Pada tahun ajaran baru perlu diadakan asesmen diagnostik awal ya, untuk mengetahui kompetensi peserta didik. Jika asesmen ini dilakukan dari rumah, bagaimana guru mengetahui pencapaian kompetensi kognitif anak? Karena mungkin saja peserta didik dalam mengerjakannya tidak secara mandiri, misalkan dibantu oleh orang tua, ya, atau melihat sumber pelajaran yang ada. Itu pertanyaan pertama Pak Dirjen terkait asesmen diagnostik awal. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu siapa ya Pak namanya Bu tadi Pak? Artigonia. Bu Asti. Dari SMP 4 Pangkatan. Artigonia. Oke. Bu Arti, terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, tentu saja ini menjadi ini ya. Makanya oke, ada beberapa hal ya. Satu, em, dalam menurut saya kita kan perlu strukturkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi investasikan waktu di awal ini, salah satunya yang terpenting adalah bagaimana membuat orang tua itu menjadi mitra bagi kita dalam pembelajaran. Nah, untuk bisa menjadi mitra dengan orang tua tentunya ada semacam interaksi sehingga kemudian terjadi saling percaya bahwa tujuan kita dalam pendidikan ini pada akhirnya adalah kepada anak, bukan untuk nilai anak, tapi kepada anak tumbuh kembangnya. Jadi kemudian saya yakin juga orang tua juga akan melihat bahwa kepentingan mereka juga bagaimana anaknya bisa tumbuh kembang dengan baik kan. Nah ini perlu ada semacam interaksi sehingga membuat sebuah saling percaya bahwa inilah yang kita lakukan secara bersama-sama. Artinya orang tua dan guru itu adalah mitra yang bergerak bersama-sama gitu. Ini agak berubah dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kalau ketemu orang tua di awal tahun ajaran mungkin ya bahwa ini kita akan melakukan ini gitu. Lalu kemudian nanti pas menerima rapor gitu dilaporkan hasil. Interaksinya kan terbatas seperti itu. Pada saat pandemi ini kita harus merubah cara kerja kita semua sehingga waktu yang kita habiskan untuk bekerja itu termasuk waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua gitu. Jadi bisa jadi saya membayangkan mungkin dalam 1 atau 2 hari atau 3 hari di awal-awal itu tuh lebih kepada mungkin komunikasi kepada semua orang tua gitu. Dan rasa percaya kan tidak mungkin timbul dengan sendirinya ya. Itu mungkin butuh komunikasi lebih lanjut sehingga pada akhirnya mungkin ada dinamikanya juga gitu sehingga kemudian akhirnya bisa lebih klop. Kalau misalnya sudah terbangun rasa saling percaya itu, assessment diagnostik ini, kalau yang sifatnya kognitif ya Bu ya, kalau kognitif tentunya bisa dilakukan dengan ya kalau orang tuanya mau dibantu-bantu gitu, sekedar untuk tugasnya selesai gitu ya bukan itu tentunya yang kita harapkan. Orang tua juga kalau mau yang seperti itu kan berarti menipu diri sendiri juga kan, sebenarnya kan tujuannya bukan cuma selesai tugas, tapi anaknya bisa mengalami proses belajar kasihkan menurut saya, dan memang tidak mudah tentunya karena ini sebelumnya tidak pernah terjadi kan, jadi pasti ada perlu dinamika dan penyesuaian. Nah tapi yang mungkin yang lebih penting menurut saya selain yang asesmen yang sifatnya kognitif tadi, yang kognitif mungkin nanti kita bisa bicarakan strateginya ya, yang kalau seandainya untuk mengantisipasi kecurangan tadi gitu. Misalnya kalau dalam konteks social emotional, jadi kita bisa melakukan wawancara sama anaknya. Ya apakah kondisi anaknya udah siap belajar belum gitu. Mungkin kita juga perkenalan diri kita sebagai guru baru kepada anak gitu ya. Dan mungkin tanya-tanya dulu anaknya seperti apa. Mungkin kalau saya jadi guru ya, kalau saya ngajar, saya ingin tahu anak itu siapa gitu. Dia suka apa, dia hobinya apa gitu ya. Dan dia punya cita-cita apa dan lain sebagainya. Jadi artinya kita perlu kalau ngajar ada semacam data-data kecil gitu tentang anak-anak itu. Setiap murid ya kalau bisa itu saya tahu. Karena saya ingin tahu mereka sebagai lebih utuh, maksudnya tidak sekedar untuk murid yang sedang belajar mata pelajaran saya gitu, tapi seorang murid ya manusia pada yang memiliki ketertarikan, memiliki kecemasan, memiliki ketakutan, memiliki hal yang buat mereka gembira, ada hal yang membuat mereka sedih, dan lain sebagainya. Semua itu adalah bagian dari teks bagi saya dalam melihat masing-masing murid yang ada dalam kelas saya gitu. Nah ini kan hubungan relasi ini menurut saya perlu dibangun di tahap awal sebelum kita mengajar materi-materi dan lain-lain. Kembali lagi ke strategi, bagaimana kemudian kalau sesudah melakukan wawancara, asesmen yang sifatnya untuk social emotional gitu ya, mungkin juga kita melakukan assessment yang sifatnya kognitif. Nah ini mungkin bisa dengan berbagai cara. Jadi bisa jadi misalnya kalau ibu khawatir ada hal yang tidak jujur yang terjadi, ya mungkin bisa melalui WhatsApp call gitu ya. Jadi WhatsApp call, jadi ujiannya ya ujian lisan gitu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dilakukan secara lisan juga. Jadi sehingga ini kan diagnostik ya, diagnostik berarti bukan keseluruhan, tapi kita mengambil sebuah dengan semua keterbatasan kita bisa melihat apa yang menjadi masalah, konsep-konsep mana yang menjadi masalah, mana yang sudah oke gitu.
Nanti mungkin itu bisa seperti tadi disesuaikan kurikulumnya. Jadi ada beberapa. Pertama, strategi dengan orang tua. Jadi bangun relasi dulu dengan orang tua, baru melakukan assessment yang sifatnya mungkin bisa lebih yang sifatnya kognitif. Tapi kalau assessment yang sifatnya social emotional itu bisa dilakukan dengan cara wawancara gitu, atau berbicara, atau mungkin saling WhatsAppan dulu gitu tentang hal-hal yang bikin kekhawatiran dan lain-lain, atau mengisi sebuah form dulu yang disebarkan melalui WhatsApp juga. Dan kalau yang konsep ya mungkin bisa dilakukan dengan WhatsApp call gitu. Kalau seandainya ibu khawatir, dan itu tentunya tidak komprehensif biasa, ya ini cara-cara yang mungkin kita bisa lakukan untuk menghindari data-data yang tadi ibu khawatirkan gitu ya, dibantu orang tua dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu, tapi kalau mungkin lebih lengkapnya di laman Guru Berbagi, saya yakin pasti udah banyak nih yang keren-keren strateginya. Saya mungkin agak terbatas juga dengan pengalaman saya mengajar, ya mungkin tidak terlalu komprehensif juga. Jadi mungkin di laman Guru Berbagi banyak, silakan nanti ke laman Guru Berbagi ya Bu Arti. Silakan Pak Wijaya, mungkin Bu Arti ini bertugas dari SMP 4 Panggarangan, adanya di Gunung Gede Pak Dirjen. Di Gunung Gede? Ya, Gunung Gede. Jadi kalau hujan itu tidak bisa pakai kendaraan motor. Alhamdulillah beliau sudah hampir 10 tahun sudah di sana. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu, ini silakan raise hand. Ada yang bertanya langsung, silakan Ibu Yuke Nirmalasari. Silakan di unmute Bu Yuke Nirmalasari. Mic-nya di unmute dulu. Bu Yuke mana ya? Bu Yuke Nirmalasari atau Pak Hen dulu. Silakan Pak Hen di mute mic-nya. Di unmute dulu. Oh ya Bu Yuke, silakan Bu Yuke. Silakan Bu Yuke. Ya, kalau Iya, mohon maaf Kak, sebentar Kak. Ini anaknya lagi sakit, kebetulan punten ya. Ya, ini mau. Kayaknya Bu Yuke lagi ada masalah sama anak lagi sakit katanya. Silakan Bu Titin ya, Bu Titin Yatin. Oh, mana lagi nih? Bu Yuyum, silakan Bu Yuyum. Bu Yuyum Rumiati. Silakan Bu Yuyum. Ya, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan Pak Dirjen terkait peranan pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait partisipasi, peran, dan juga anggaran. Yang kedua, terkait peranan dari komunitas-komunitas belajar, terutama ya, terkait musyawarah guru mata pelajaran yang selama ini ketika terkait dengan kebijakan kementerian perlu dilibatkan dan dipesertakan di dalam pelaksanaan program. Itu dulu Pak Dirjen. Oke. Terima kasih Pak Wijaya. Peran Dinas Pendidikan ini sentral sekali sih. Jadi artinya tentunya update ya dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Namun tentunya yang paling tahu, paling mengerti konteks yang ada di masing-masing daerah, tentunya Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan. Kita tentu memastikan bahwa fokusnya tetap kepada murid-murid ya Pak ya, Bapak Ibu semua, bagaimana kondisi murid-murid yang ada di daerah kita, di daerah binaannya Dinas Pendidikan, lalu kemudian dilihat bagaimana infrastruktur dan sumber daya yang ada, termasuk sekolah-sekolah, guru yang ada itu bisa
atau mungkin hambatan-hambatan apa yang menjadi hambatan mereka dalam beroperasi, dalam menyelenggarakan pembelajaran kepada semua murid. Tentunya masing-masing daerah itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Nah, kebijakan-kebijakan dari Dinas Pendidikan dalam menerjemahkan kebijakan yang lebih besar secara nasional ini tentunya perlu kemudian terus dengan berdialog dengan teman-teman sekolah, guru-guru yang ada di lapangan. Misalnya tentunya dalam konteks mendukung bahwa dana yang bisa dimanfaatkan untuk pembelian alat-alat kesehatan atau pendukungan pembelajaran jarak jauh. Lalu kemudian bagaimana pengorganisasian mungkin yang perlu dilakukan untuk guru-guru bisa belajar dan kemudian berkolaborasi dengan orang tua. Ini merupakan menurut saya mungkin ada struktur belajar best practice dari misalnya di Kabupaten Lebak yang mungkin sangat khas ya dengan konteks Kabupaten Lebak yang perlu kita lakukan supaya proses belajar itu terutama yang komponen orang tua ya, struktur dengan orang tua ini bisa kita lakukan dengan baik. Karena menurut saya itu pasti potensi kebingungannya banyak di situ. Dinamika yang muncul adalah dalam konteks masyarakat di lapangan hubungan dengan orang tua sehingga proses pembelajaran itu bisa terjadi dengan baik. Itu salah satu puzzle. Apakah kondisi misalnya, maksud saya gini, kalau kondisi masyarakatnya di daerah perkotaan mungkin berbeda dengan daerah pertanian atau daerah yang struktur masyarakatnya mungkin lebih banyak yang harus bekerja gitu ya dibandingkan yang enggak, atau mungkin ada kondisi-kondisi yang kayak tadi mungkin daerahnya susah dijangkau dan lain-lain, itu kan perlu dinamika tersendiri. Itu perlu sekali koordinasi dari Dinas Pendidikan sehingga itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau MGMP ini kan sebuah komunitas untuk guru belajar ya Pak Wijaya. Jadi menurut saya ini bisa bergerak tanpa misalnya menunggu arahan sih sebenarnya. Ini kan udah komunitasnya sudah sangat established ya, sangat udah dari lama gitu. Dan menurut saya ini kalau kata Mas Menteri di Hari Guru yang lalu itu kita harus bergerak, nggak perlu nunggu instruksi atau aba-aba, ambil langkah pertama bantu guru lainnya. Jadi menurut saya ini sudah dari dulu udah saling kenal. Nah ini gimana nih kita sekarang untuk melihat permasalahan yang ada di MGMP di daerah itu dan kemudian belajarnya kita perlu belajar apa ya supaya kita bisa membantu fokusnya dalam konteks mereka belajar, fokus utama adalah murid. Jadi murid kita tuh seperti apa masalahnya dan itu yang menjadi hal yang harus dikuatkan dari gurunya. Jadi pelatihan guru termasuk yang di dalam Kemdikbud sekarang kita mulainya dari permasalahan murid dulu. Jadi kalau dulu misalnya kita HOTS ya, higher order thinking skills, dan itu penting memang, dan itu seluruh Indonesia itu latihnya HOT semuanya. Tapi sebenarnya yang mungkin permasalahan yang betul-betul dibutuhkan di lapangan bukan HOTS gitu, atau mungkin lebih sesimpel bagaimana ya mengelola kerja kelompok gitu ya, kerja kelompok supaya efektif gitu ya. Bagaimana ya untuk mendorong murid supaya bisa lebih aktif bertanya dan lain sebagainya lah. Tapi itu tergantung permasalahan yang sangat relevan. Jadi pelatihan guru pun juga yang paling relevan bukan berapa banyak sertifikat yang dikumpulkan, berapa banyak angka kredit yang dikumpulkan, tapi lebih kepada bagaimana berdampak kepada murid-murid kita, hasil belajarnya semakin baik, semakin bagus. Jadi kita mulai dari permasalahan belajarnya murid, jadi student center termasuk dalam bagaimana kita belajar, bagaimana kita bergerak, itu harus dimulai dari permasalahan belajar murid, apa yang ada di lapangan dan apa yang perlu kita lakukan bersama-sama. Tentunya semangat gotong royong itu yang harus kita kuatkan, karena tidak akan mungkin semua hal itu dilakukan atau tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan semua permasalahan dan tidak akan pernah mungkin. Jadi kita harus bergeraknya bersama-sama. Kita sekarang kan bukan saja dengan komunitas bukan hanya dengan ekosistem yang ada sekarang, dengan organisasi profesi, dengan orang tua, dengan organisasi pendidikan. Kita sekarang berdayakan bersama-sama karena tujuan kita semuanya adalah untuk anak-anak kita, kepada murid-murid kita gitu. Terima kasih Pak Dirjen. Ini ada mungkin 2 pertanyaan lagi ya Pak Wijaya. Silakan, siap Pak Dirjen, siap. Ada ya yang pertama terkait proses jenjang karir untuk guru ya Pak Dirjen, terutama terkait mekanisme nanti ke depannya, apakah proses rekrutmen dan penetapan kepala sekolah
seperti apa langkah-langkahnya ke depan dari kebijakan kementerian. Yang kedua terkait pengawas sekolah. Itu ada dua hal yang disampaikan terkait rekrutmen kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Akan dibawa kemana dan seperti apa katanya, seperti itu. Terima kasih Pak Titin. Oke. Kembali lagi, ini semuanya saya tidak akan mungkin membahas tentang Jangkar dulu karena masih dalam proses kita lagi berproses lah dengan revisi Undang-Undang Sisdiknas dan lain-lain. Jadi ini masih nanti lah kita akan share tentang ini dan juga masih diskusi panjang lebar lah di dalam dan dengan semuanya. Tapi fokusnya begini Bapak Ibu, fokus kita adalah apapun yang kita lakukan, fokusnya adalah bagaimana menguatkan layanan kepada anak. Bagaimana menguatkan layanan kepada murid sehingga belajar mereka, tumbuh kembang mereka bisa berjalan dengan semakin baik. Karena ini yang dipesankan oleh Pak Presiden kan, yang kita semua sudah tahu bahwa jangan lagi kalau dengan analogi WhatsApp itu ya, Pak Presiden bilang kita hanya sibuk sending aja tapi nggak delivered, itu pesannya, kirim pesan. Tapi ya pesannya memang bagus gitu dan programnya bagus, anggaran terserap gitu ya dan tidak korupsi dan lain-lain gitu. Tapi kalau hasil belajar muridnya nggak tercapai dengan baik, nah itu kita harus refleksi di situ. Jadi poinnya adalah dari Mas Menteri juga memberi arahan demikian. Apapun yang kita lakukan, ide-ide bisa semuanya baik gitu. Tapi pertanyaannya apakah ini akan betul-betul yang paling strategis mendorong hasil belajar murid. Jadi kita semua fokusnya ini harus kepada murid, pada anak-anak kita. Jadi itu, semua kebijakan itu arahnya nanti menguatkan kepada bagaimana membentuk layanan yang terbaik kepada murid-murid kita. Tujuan kita tuh ke situ. Pengawas sekolah juga sama. Pengawas sekolah ini juga diarahkan ke sana. Pengawas sekolah ini bagian dari nanti bagaimana kita melihat kepemimpinan pendidikan kita. Kepemimpinan pendidikan kita harus berfokus kepada pembelajaran murid. Itu yang paling utama. Jadi pengawas-pengawas akan jadi sangat penting, sangat strategis karena mereka adalah pemimpin pembelajaran, instructional leader. Jadi fokusnya bukan kepada compliance terhadap aturan-aturan administratif, tapi pertanyaan paling penting adalah ini murid di sini sudah belajar dengan baik atau belum. Dan belajar dengan baik kan kita berubah orientasinya dari tadi yang hanya menguasai konten, sekarang kepada kemampuan yang sifatnya lebih holistik. Kalau bahasa Ki Hajar itu olah cipta, olah rasa, olah karsa, olahraga. Jadi secara kognitifnya baik, afektifnya baik, gitu ya. Kuat kemauan itu mahal sekali harganya, dan kemudian sehat jasmaninya. Kita ada profil pelajar Pancasila yang Mas Menteri sudah umumkan, yaitu yang kita inginkan SDM unggul Indonesia itu seperti apa? Indonesia emas. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, kreatif. 5, gotong royong. 6, berkebinekaan secara nasional dan global. Ini adalah profil anak-anak Indonesia yang ingin kita ciptakan. Kita lihat dari 2 hal. Kalau kata Ki Hajar, kita lihat itu perubahan itu harus 2 lihatnya. Kodrat alamnya, di mana masyarakat itu berada, dan kodrat zamannya. Zaman ini sekarang seperti apa? Lebak pada tahun 2020 akan berbeda dengan Lebak 2040, akan berbeda dengan Lebak 1990. Tempat yang sama pasti menghadapi, kalau kata Ki Hajar, zamannya berbeda-beda. Jadi selalu kita dialog dengan itu. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah dialog antara kodrat alam kita, yaitu dengan nilai-nilai yang terpenting, misalnya terhormat, lahir dan batin, sejahtera lahir dan batin, kita mencapai mimpi kita tersebut. Jadi fokusnya tetap kepada murid, kita menciptakan SDM-SDM unggul dalam sistem pendidikan kita. Tentunya kita harus terus belajar, kita harus terus tidak mungkin belajar. Dan belajar itu kalau bagi saya itu adalah sebuah proses yang banyak kegalauan. Kalau belajar itu kita tidak galau, itu berarti belum ini belajarnya, karena masih nyaman-nyaman aja. Jadi istilahnya kalau belajarnya kayak kelas lah, kalau kelas matematikanya kelas 1 naik ke kelas 2 kan pasti lebih susah gitu ya, pasti pada proses Nah, itu berarti kita sedang belajar, berarti pada levelnya level yang lebih tinggi gitu. Dan terus lagi semakin tinggi, semakin banyak lagi galaunya, tapi itu proses sehingga kita semakin kalau udah nyaman pada proses itu, level itu nanti kelas 3 beda lagi, dan terus seperti itu. Jadi proses kita untuk memahami sebuah kompleksitas adalah proses yang memang belajar, dan belajar itu memang butuh
sebuah yang tadi nyaman dengan ketidaknyamanan. Jadi ketidaknyamanan itu kan akan membawa kita, aduh, ini gimana ya pertanyaan-pertanyaan. Nah, itulah sebenarnya proses belajar, dan itu yang sebenarnya yang kita harapkan guru-guru kita, pemimpin pendidikan kita, dan ini sangat penting sekali. Mas Menteri kemarin di peluncuran guru penggerak ya, Pak Wijaya mungkin juga lihat, itu menekankan bahwa ini guru-guru penggerak ya itu bagian dari nantinya kita bibit-bibit pemimpin masa depan, dan penting sekali pemimpin ini, apalagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini dalam sosiokultural kita, pemimpin itu penting sekali peranannya. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau pemimpin-pemimpin kita mengerti bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada murid bisa menjadi teladan, jadi bisa mencontohkan. Jadi bukan memberi wacana aja, bisa mencontohkan. Jadi ibarat seorang dokter bedah gitu, ya dia melakukan praktek bedah di rumah sakit gitu, bukan cuma berbicara saja. Dan kemudian bisa menjadi mentor atau coach buat guru-guru yang lainnya. Kalau pemimpin pendidikan kita, kepala sekolah, pengawas sekolah, itu bisa mencapai ekspektasi ini, itu sebenarnya peningkatan kualitas pendidikan guru, itu tidak perlu terjadi harus di luar sekolah, di dalam sekolah itu udah terjadi dengan sendirinya. Karena kepala sekolahnya itu menguasai bagaimana cara untuk kemudian bisa guru-guru mengajar dengan lebih baik, berpusat kepada murid. Dan yang lebih penting lagi, kalau itu terjadi di sekolah Bapak Ibu, permasalahan yang didiskusikan itu sangat relevan dengan masalah yang dihadapi di sekolah. Dan itu jadinya relevansi itu langsung murid belajar masalahnya apa, langsung nanti dijawab sesudah ada pelatihan yang diadakan di sekolah. Karena pelatihan-pelatihan yang diadakan itu bersumber dari masalah-masalah yang ada di sekolah. Tapi tentunya kita butuh pemimpin pendidikan yang betul-betul paham tentang bagaimana belajar berpusat pada murid itu kita lakukan. Dan dia bisa menjadi coach, bukan hanya bisa jadi coach, jadi mentor. Jadi itu yang lebih pentingnya jadi pelatih gitu. Jadi dia tuh betul-betul membuat guru-guru itu semakin mahir dalam menggunakan atau mengajar dengan berpusat pada murid. Pengawas pun juga sama. Pengawas pun bisa memberikan mencontohkan hal itu dilakukan. Jadi kita bayangkan kalau ini terjadi di setiap sekolah, terjadi di setiap daerah, itu wilayah-wilayah pendidikan kita tuh betul-betul bergerak dengan sangat dinamis. Ini yang kita harapkan nanti ke depan, tentunya pengawas sekolah nanti ini yang jadi harapan kita ke depan. Tentunya kita berproses Bapak Ibu, semuanya bersama-sama, kita saling menguatkan, terus saling belajar. Ini adalah proses belajar buat kita semua. Bahkan pandemi, kembali lagi ke masa pandemi ini, bahkan negara-negara maju sekarang yang punya master teacher katanya itu sekarang lagi baby step. Baby step itu kayak langkah bayi lagi untuk belajar. Karena mereka merasa pada saat ini, mereka nggak tahu gimana menghadapinya, mereka perlu belajar lagi gitu. Jadi sikap belajar lagi, atau kalau bahasa saya, kita memiliki sikap kita menolkan diri sendiri ya, nolkan diri, kita harus belajar lagi. Itu insya Allah akan membawa kita untuk semakin maju. Kalau kita tidak galau, itu berarti belajarnya masih belum ada bunyinya tuh gitu. Jadi harus ada proses, karena ketika galau kita kemudian bertanya. Dan saya lupa siapa yang mengatakan pada saya, proses belajar yang baik itu akan membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan baru, bukan jawaban. Jadi kadang-kadang kalau dalam mengajar pun saya juga melihat bahwa kadang-kadang melihat bahwa murid sudah bagus ya perkembangannya itu bukan dari jawaban yang mereka berikan, tapi dari pertanyaan yang mereka ajukan. Kalau pertanyaan yang mereka ajukan itu membawa kita kepada hal yang ini tadinya belum terpikirkan, berarti dia sedang proses belajarnya yang terjadi secara aktif, secara bagus. Nah ini ya mudah-mudahan Bapak Ibu, kembali lagi peran pemimpin sangat penting, dan peran kita semua untuk belajar sangat penting. Insya Allah kalau kita bergerak bersama-sama, tujuan kita satu, kepada bagaimana murid-murid kita bisa terlayani dengan lebih baik. Insya Allah kita bisa dapat melakukan sebuah lompatan bersama-sama. Saya sangat apresiasi sekali lagi Pak Wijaya, Bapak Ibu semuanya yang peserta, narasumber juga ikut belajar, sebenarnya termasuk saya di sini dari petenten yang ada, dan semua Bapak Ibu yang belajar di 1000 Guru Lebak Bergerak ini, sangat apresiasi saya. Ini luar biasa, dan saya ingin ini tetap dipertahankan, tetap terus bergerak, sehingga kita bisa maju bersama-sama. Yang sudah maju, jangan maju sendirian, ajak yang lainnya untuk maju. Itu filosofi penggerak ya. Penggerak itu artinya bukan saja diri sendiri jadi bagus, saya guru berprestasi, nggak ada artinya. Kalau muridnya nggak bagus, kalau guru-guru lain, teman-teman Bapak Ibu juga nggak bagus. Itu adalah gotong royong kita. Gotong royong itu adalah empati sosial, tanggung jawab sosial. Jadi kita gerak sama-sama. Jadi kalau udah ada yang bagus, ayo ajak yang lain, kita sama-sama bagus.
Jadi yang semuanya belajar. Dan kita insya Allah dengan gitu Indonesia bisa maju jauh lebih cepat daripada yang mungkin yang diperkirakan oleh semua orang. Demikian mungkin Pak Uja, maaf sekali saya harus mungkin mengakhiri. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Salam hormat saya buat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu karena Pak Dirjen seharusnya pukul 14.00 beliau harus sudah bergabung dengan acara lain, tapi luar biasa beliau telah menyapa kita, berbagi dan berdiskusi dengan kita. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti akan kami sampaikan kepada Pak Dirjen. Namun ada harapan ini satu Pak Dirjen dan tidak perlu ini mohon untuk proses administrasi BOS katanya agak dibuat semudah mungkin, terutama untuk jenjang SD karena tidak ada TU. Mungkin itu harapannya. Sekali lagi kami haturkan terima kasih Pak Dirjen GTK, Pak Dr. Iwan Zahri Fredri, dan kegiatan 1000 Guru Lebak Bergerak ini merupakan kerja bareng dari kita Kementerian Pendidikan, juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, LPMP Banten, PGRI, FKGIPS Nasional, Matematika Nusantara, dan juga dari Sakti Lab nanti tentang virtual reality, augmented reality. Kita sama-sama belajar. Terima kasih Pak Dirjen, selamat beraktivitas kembali, dan kami aturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wijaya, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada informasi dari panitia bahwa nanti kita masuk lagi ke ruangan pukul 15.30. Kita lanjut sesi lokakarya virtual dan hari pertama sesi kedua. Jadi sekarang silakan Bapak Ibu istirahat, lab dari ruangan, dan jangan lupa isi daftar hadirnya ya, baik yang melalui live streaming PGRI Lebak TV dan juga melalui room Zoom. Silakan live dulu dan nanti kita bertemu kembali di sesi kedua pukul 15.30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ruangannya kami tutup dulu. Terima kasih. Oh,